bawah, keempat bahkan kelima ataupun lebih dari player lainnya di dalam struktur dari Jepang itu sendiri agar bisa jauh lebih bangkit, jauh lebih berkembang. Ini mulia sih tujuannya. Aku suka sih, maksudnya ya mindset ini oke lah aku kuat nih. Dia pengen membuktikan bahwa dengan mungkin tim yang nggak terlalu tinggi ekspektasinya bisa lolos ke bawah playoff, dia bakal membawain ke sana gitu. Apakah season ini akan menjadi season yang memang bisa benar-benar dibuktikan oleh Bala untuk bisa membawa itu semua? Karena Ben and Pickya sudah akan berjalan, terlihat ada Natali dan juga Paramis yang memang sudah dibuang. Ya sini peraduan Fanny masih memungkinkan juga. Julian bahkan bisa diadu kalau memang bisa dilepaskan oleh kedua tim ini, tapi tidak ternyata Fanny Dan oleh RRQ Respect dengan hero yang biasa dipergunakan oleh Geekfan, Natalia juga ada di sana. Dan apalagi kita dan juga dari performa Fanny dan Cutie ya. Ini mengerikan banget juga. Maka dari itu kan dikasih sama Dia pakainya Hydra ya. spesial buat kejaringnya. Dan yang terlihat juga belakangan ini kalau bisa jadi kita menggunakan Fanny juga bukan yang memang Fanny satset banget om ya. Hanya saja Fanny yang dengan penggunaan kabelnya efektif banget, betul on point gitu. Oke, Wan Kadira dia akan berhasil. Banyak yang dipimpin oleh RRQ. Oke, Seperti ini ada opsi ke Valentina, Julian, Valentina dikasih. Pakito Akai masih terbuka bebas. Dan hari ini berarti bahwa ada kemungkinan besar lu bakal dapetin Pakito karena kita tadi user. Dia cukup wave dia karena ada Pakito. Dan yang kedua ada Julian. Wih, 3 week sisa akan kami gunakan untuk memperbaiki penampilan kita. Pape. Oke. Itu dari riset ya. Ya, riset dan 3 minggu. Let's see lah. Ini remedi seperti apa dari Alki Hoshi dan ada Julian, ada Pakito sekarang masih ada siapa lagi? Akai. Iya, ada loh. Pilihannya banyak banget dia mau Pakito, Akai juga bisa. Atau masih kira Serenanya juga masih positif. Iya, mau Pakito Julian bisa. Selena Akai juga banyak banget jadi kombo-komboannya. Karena singkat juga dari play dia bisa sama Julian dan dia agresif dengan Julian dia. Ya karena itu lagi balik lagi ke proses yang lalu kita tahu ini adalah satu player yang memang posisinya sangat luar biasa, coveringnya sangat biasa, tapi dengan perubahan yang terjadi Julian harus digunakan lagi, berubah lagi di permainannya, jadi inisiator lagi. Oke, jadi Julian sudah secure, ada drop ya balik lagi. Ini adalah dua hero yang bisa langsung open team fighting early, ya kan? Adanya power of nature, Maka kita bisa lepas lagi. bisa banget. Kemarin kita udah lihat bagaimana Kadira dan juga Kadita plus Julian ini udah combo 3 hero kemenangan mereka kalau sampai Kadita diambil. Betul, tapi itu komen nih dari Albert. Jadi Cutie bagus, semenjak dia datang permainan ini jadi lebih berkembang. Setuju lagi ya, setuju oleh Albert. Tapi Pakito yang sekarang udah jadi opsi untuk RRQ Hoshi. Sesuai dengan adanya Pakito. Ini aman dari Fir juga ya. Ya oh, ini kemarin kita udah lihat juga debut Frederick muncul di MPL. Jadi dipakai sama Luke. Jadi lebih karena Luke kan bakal menang untuk laning phase misalnya gitu kemudian masuk ke misalnya kita pakai pemain sebagai XP laner dan Ake akhirnya masuk dalam lane phase yang kedua. Ini Ake kalau oponennya pelan dan pasti nih. Dia udah mulai agak-agak ditanggalkan juga. Karena dengan menggunakan jungler Ake, ini berarti bahwa kita akan memiliki ketergantungan untuk XP dan goldnya ini harus bisa menang. Atau setidaknya dia nggak kalah jauh. Oke, dan inisiasinya juga butuh follow up banget ya. Dan kita akan lihat menuju ke arah mid phase yang kedua setelah ada Akai yang di-ban oleh Infam. Masih banyak opsi menuju ke arah bot lane-nya, tapi karena Selena menutup kemungkinannya untuk terjadinya ada double roam untuk Selena sendiri ya. Ini Kadita juga harus diwaspadai banget, itu juga harus dibawain karena kita tahu bagaimana push yang akan dilakukan oleh game pertama. Ya antara Grok dan juga Julian, kalau memang dikomboin lagi dengan Kadita untuk pertahanan lagi di arminya, itu kemungkinan masih besar-besaran akan bisa dilakukan. Apa? Karena kita tahu untuk perang sendiri sebelum masuk ke level 4 keluarganya belum ada, hanya Aerodrome yang bisa digunakan. Kalaupun kena, kalau nggak kena, tidak ada lagi covering yang bisa dia lakukan selain itu. Hero agresif lagi di ban karena Natalia Selena, tapi udah ada dulu sana sih. Masih Double roamer kan memang bisa dipakai oleh Geekfam ya. dan ini juga Juliannya masih flex banget ya, bisa ditaruh untuk Jada Cutie atau bisa ditaruh untuk Elzura. Iya, tapi kemungkinan besar bakal jatuh ke tangan dari Iya, karena ini ada signature yang dia punya pula.
Irithel. Intel. Berarti kita udah lihat ada dua hero marksman ya yang ditutup untuk Kadera. Masih banyak opsi lainnya mungkin secara clean. Tapi benar clean ternyata yang mau saya diambil. Belum diamankan ya oleh Arkeologi karena sudah 3 marksman yang sering dipakai ya kan kalau di level 1 ini udah juga semuanya. Ada clean pokok masih kebuka sejauh ini. Ini udah terlihat dari awal ya. Kalau untuk Kadera sendiri, yuk sob kita kecilin dulu ya. Kita kecilin pemilihan hero-nya. Dulunya ya. Memang sangat-sangat dituju, memang sangat ditargetin karena yang mau nggak mau Kadera sekarang udah semakin terlihat lagi siapa sosoknya, pola permainannya, Esmeralda dan Bruno. Oke, Pak kita bakal masuk sebagai jungler, Esmeralda bakal dulu dengan Frederick, jadi Fredericknya bakal bertahan cukup lama di lane phase-nya. Atau mungkin Esmeralda jungler guys. Explain jungler kayaknya bukan karakteristik dari Iya lawan sih, ya. oke. Oke, Fredrin adalah hero yang kuat dan cukup enak untuk digunakan terutama menghadapi hero Midede 1, 2, 3. Oke, bisa dibilang 3 dan begitu untuk paling lain bisa dibilang semi range lah ya. Karena jaraknya juga gak terlalu jauh banget jadi untuk Kyoshi dan juga Kingmap, mereka semua dari Kyoshi dan juga Kingmap sudah mengamankan masing-masing hero-nya. Sesaat lagi kita akan langsung menyaksikan match yang pertama di game yang pertama. Akankah King berhasil mendapatkan poin seperti di leg pertama ataukah memang langsung disingkat habis oleh Kyoshi? Oke. Dan kita akan sudah melihat dari game yang pertama tapi buat Esmeralda. Langsung saja. Luar biasa sekali Esmeralda namun sudah mulai bergemuruh. Mereka sudah siap untuk menyaksikan di game yang baru di match yang lain. Langsung saja welcome. Ini dia, let's go. Oke. Udah langsung ditutup lagi ya jalannya di arah sana. Dan ini dia game yang pertama di match pembukaan hari kedua minggu ke-6 dari FPL Indonesia season yang ke-10. Dari kedua jungler masih terlihat cukup santai juga. Belum terjadi gangguan ya. Sebenarnya kebantu langsung 2 orang. Ya karena ini adalah duo yang memang butuh banget level 3 dan rentan banget untuk bisa diganggu di early game. Jadi harus banget untuk bisa dibantu juga. Dan ya info juga kalau kita lihat dari Frederick yang pakai oleh Lulu sebenarnya dia bakal kesulitan untuk berhadapan dengan Valentina dan juga Bruno. Oke, Valentina bakal kasih efek teror. Dan efek terornya bakal membuat dia susah untuk pakai ultimate-nya dia. Sementara itu untuk sekarang langsung saja mereka bertiga udah mulai melakukan pergerakan. Iya dan juga early damage ya dari Elzura Pokingan yang membuat dari Clay-nya juga harus membuang waktu untuk recall terlebih dahulu. Dan Yas dari Lunia masih mencoba untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Tapi lihat di arah batas lain, head-to-head antara kedua gold laner-nya. Masih mencoba untuk mencuri dan berhasil untuk didapatkan satu buah gold trap di tangan Kadera. Sementara itu untuk sekarang kita lihat lagi. Hey, ada 4 untuk kick dan 2 untuk Kyoshi. Inilah table prediction. Iya, stay aja. Ini untuk game yang pertama. Bagus banget dan first blood-nya berhasil didapatkan oleh Kyoshi. Namun di bagian tengah kembali ada sebuah serangan yang masih dilakukan dan juga sebuah balasan untungnya. Kyoshi udah bisa mengatasi itu semua. Itu nice Iron Hook juga tadi. Dan kita tahu bagaimana Franco mungkin yang ditangani dari Finn sendiri adalah salah satu hero terbaik untuk Finn juga. Tapi Arkeologi mereka harus sedikit bersabar karena berhadapan dengan hero-hero yang agresif seperti Gifan. Ini kalau memang sampai ada Janet Q dikombinasikan bersama dengan Galio, ini bakal berbahaya banget. Enhance Chains, Wild Charge. Harus benar-benar memperhatikan seluruh efektivitas dari masing-masing skill. Kadang barusan itu dari momen banget coordinatornya tadi di dalam namun dari Tartel yang berhasil langsung dikirim begitu saja melihat di sini bagi Jepang kemenangan dan dalam saja dalam mereka bisa-bisan. Ada satu player yang berhasil diambil oleh Kyoshi, ada satu Tartel yang mereka amankan pula mendapatkan gol tambahan. Yes, memang ya Retribution yang on point men-secure satu Tartel yang pertama tapi Iron Hook berhasil untuk terjadi tapi ternyata tidak. Hampir padahal itu kena ya. Iya, hampir aja. Karena sepertinya mendominasi dari laning yang dia miliki. Kadera harus diusir mundur. Ada sedikit invasi ataupun setup yang sudah dilakukan. Baloy, tumpah lewat langsung ketahuan. Di mana operatornya habis, di mana operatornya ada, tapi dibalaskan. Hanya saja satu bola terakhir yang masuk ke dalam tubuh dari bebatuan tersebut dan hilang sudah. Mulai juga mulai berasa sakit banget loh di game ketiga dengan upload yang dimenangkan awal. Yes, dengan adanya ini ya,
Electro Flash yang dipakai oleh Skyler juga, dan di sisi lainnya dia memang maksimal banget. Dan juga ada critical chance yang diambil ditambahkan untuk menambahkan damage dari collision nantinya, dan ini melakukan gold yang manis juga. Oke, Karena itu udah hampir habis loh ketika gold itu. Dan ingat, ini bukan Pogba, ini Bruno. dan apabila Bruno bisa mendapatkan position yang bagus, statnya bisa dipertahankan sampai dengan start 10-nya ya, efek slow di situ, damage yang benar-benar mematikan juga ada di Efek situ. kritikal. Kritikal semua, aduh. Capek, belum lagi kan untuk Where the Wall di mana ada team fight itu kan pasti akan nikmat-nikmat sekali. Semuanya akan menjadi terkena, semuanya akan merasakan bagaimana damage-nya. Tapi untuk Geek di awal, di early game ini, mereka yang kehilangan temponya Om. Tidak ada Geek yang early-nya kita lihat sangat-sangat mendominasi, sangat-sangat menginvasi. Tapi sekarang mereka lah yang terjadi satu-satu. Iya, yang tadi kita kira mereka dengan adanya nih kehadiran dari Julian dan juga Grok ini bakal merotasi secara terus-menerus, mungkin nge-backupin ke XP dan juga goldnya. Ternyata kita belum melihat kebalikan. Ini dibalaskan langsung oleh Arkivosi. Mereka dengan adanya Franco yang dipakai oleh Ev ini bahkan benar-benar teror, karena ini cukup galak kan, dan dia selalu ada di balik rumput. Dan ini udah momennya bisa dibilang agak cukup tinggi karena bisa level 3 tadi harusnya dari Jack itu udah bisa mengamankan semuanya. Dan sekarang Esmeralda Arselan. Oh my god, dengan tinggi dan dia punya damage bisa pergi dari arah tersebut. Tapi lu siapa jelas yang mana kembali mereka bisa berubah, ada lagi satu bola yang dilakukan oleh Franco dan dia mereka langsung mendapatkan lagi karena perangnya di area berbeda. Solo kita dilakukan pula oleh Skylar. Invasi terjadi di seluruh yang ada di land of down. Wow, di belakang satu observasi dan satu yang berhasil dihancurkan. Setup yang sangat-sangat bagus juga, di mana IMU dari Clay selalu men-secure ke arah Watcher. Dan ini penting banget untuk adanya crowd control di saat perangnya terjadi. Dan walaupun tadi Luke berhasil untuk menahan badan, Esmeralda juga tadi nggak tumbang ya. Yang akhirnya bisa membuat dari keadaan Arkeologi itu balik ke keadaannya. Nah, ini dia memang mungkin kehadiran dari Fredrik yang pakai lalu ini tebel, tapi dia nggak bisa ngasih damage yang besar dibandingkan dengan Esmeralda, ya kan? Sambil ngasih damage, sambil bisa nahan badan juga. Lagi, Wensarnya kita karena dorong mereka. Melakukan yang banyak namun ini sekarang yang berhasil didapatkan dapat kill. Luki ada orang ketiga yang kalau dia ada tapi Grok yang berhasil diamankan. Ini mau kalau dia mudah bisa didapatkan oleh Albert. Sekarang juga langsung kemudian langsung mendapatkan bukan ini. Ada Albert yang berhasil melarikan diri dan juga selamat mereka. Saling bertukar saja dari poin killnya dan Clay. Sneaky Pinky di situ benar untuk mendapatkan lagi tambahannya. Iya, karena tercium ya Bang Clay tadi ya. Iya, area rumputan karena wangi banget, kecium sampai kemana-mana karena ada new axe effect juga dari smell dari Clay. Ay, mantap kali ya. Pokoknya wangi udah kalau lapar kalian gak jajanannya namun sekarang lihat ya. Itu pulau di semen tuh kayaknya namanya bagian tengah. Ada sebuah spot yang memang mereka manfaatkan sebagai musuh dari Kick. Ini tergabung satu orang kecuali di atas, satu orang berhasil diamankan. Tapi mereka daripada ulang menyerang bagian atas, karena kita ambil aja yang tengahnya ada satu space yang begitu terbuka. Wow, ini dari tangannya juga dapetin efek tombolnya banget loh. Dua karet di arah atas dan bawah berhasil untuk dihancurkan dari alam sendirian. Bahkan platingan tadi di arah bottom lane juga berhasil untuk dirontok ya. Tapi jadinya tadi yang tepat untuk mengambil objektif untuk mengarah di arah bottom lane ya. Dan Lu yang menjadikan yang terdepan bagi diri semuanya masih harus dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Ya, dan mereka punya kesempatan untuk langsung mengamankan satu inner turret lagi di area top lane, tapi di bawah clean sepertinya akan mirroring. Hanya saja ada sebuah bayang-bayang yang memang perlahan namun tetap akan hadir dan Skylar badan-badan snowballing untuk bisa terus-terusan menghancurkan defensif dari Gifam. Wow, ini Skylar membuat dari gold juga dari 4.200 ya sekarang yang mulai terjadi. Tapi dari Gifam, Destiny Sneaky menuju ke arah rumputan. Orange juga akan menuju ke tujuan, tapi lihat langsung memberikan dan juga Watcher sama dengan ini handshake. Bahkan ada dari Assemble yang gak bisa lagi untuk selamat. Satu orang akan ditarik hampir saja rendungnya, ya ampun keregetan kita ngeliatnya, tarik chase. Belum dapat sepompanya Bu. Oke, tapi itu yang kita bahas tadi, bagaimana mengerikannya antara kombinasi Grok bersama dengan Julian. Iya, ini terbalik. Wah, ada lagi sebuah serangan yang dilakukan Tingkat Ponor dikeluarkan juga untuk menyelamatkan dirinya. Tapi lu udah gak kuat lagi dan magical damage yang begitu besar masuk ke dalam tubuhnya yang membuat Lu pun harus lenyap.
luka ya sedikit dari looknya, dia harus mundur juga dan Ini balai sebenarnya ditungguin banget ya Om ya. Ditungguin banget. Kena wild charge. Gak sadarkan diri dari tadi. Sakit banget, sakit banget. Mau Netter pun masih tidak menggunakan seperti juga udah bukan hal yang bisa menjamin dirinya akan selamat. Paul Netter bukan jaminan lagi untuk Grok di match ataupun di game kali ini. Iya, karena ada Power of Nature dibalas Power of Nature gitu. Bejo kalau dua-duanya. Iya, dan intinya pastinya ada belakang juga kan. Iya. Dia bakal stop di sana, dia bakal wild charge, dan dia masih ada efek-efek teror lagi. Jadi susah banget memang untuk bisa berhadapan. Dan ini kombinasi yang sama diperlukan oleh Geek Fam. Meskipun dengan ya hero yang sedikit lebih tipis lah ya. Ada Julian di Enhanced Chain, langsung tambah juga dengan wild charge. Jadi banyak sekali kombinasi-kombinasi dan juga kita melihat ini masih bakal berubah juga. Buat keduanya, tinggal satu momen sebenarnya yang menentukan. Dan yang menentukan juga adalah buat dari depannya bisa nahan bebasnya. Karena berulang kali kita melihat Valentina ini membuat Luke gak bisa gerak sama sekali. Fred Green-nya ketika lagi pengen pakai skillnya kegeser. Yang kedua, itu ada Pakito. Jadi dia gak bisa memakai skill juga, geser-geser lagi. Gak bisa. Belum lagi untuk sekarang yang kita lihat dari game ini, mereka kayak menjauhi banget dari tim fight ataupun sebuah pendidikan yang ada, kecuali mereka tadi melakukan sebuah inisiasi. Tapi untuk sekarang, dimana di saat mereka ketinggalan, ya udah ini waktunya mereka pun melakukan mirroring yang sama apa yang dilakukan oleh Ararki untuk bisa mendapatkan taret dan taret. Barusan ada momen yang memang sudah sepertinya diberikan oleh Ararki, tapi dengan taret di bagian atas diberikan. Tapi mereka udah set up di area lord. Hanya saja dari kick mereka berhasil untuk membalikan keadaan lagi, ada reset lagi dilakukan terhadap lordnya, dan barusan konsil siapa yang akan tertarik karena udah ada loot di area tersebut. Iron Hook-nya hampir saja dan hampir banget untuk bisa menarik loot ke dalam lembah yang begitu mematikan. Saya kena hampir min 1 jantung ya. Kena hooknya ini memang cukup horor, tapi lagi-lagi sih masih mencoba untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Mungkinnya nanti akan bisa mendapatkan inisiasi dengan Iron Hook yang selalu dibuka menuju ke arah rumputan, dan bahkan Lordnya dipermainkan saja. Tak ada satupun yang mau menginisiasi berlebih lagi. Yap, ini memberikan waktu dulu ke Andera ya, agar bisa menyamakan juga dari sisi waktunya. Dalam farming yang memang cukup, ada yang gagal, ada dari weapon pula. Karena kali ini dia ketinggalan dari sisi levelnya loh. Untuk quick draw-nya kemungkinan gak bakal begitu terasa lagi, karena beberapa hero yang memang levelingnya jauh di atas dia. Benar. Tapi satu yang paling signifikan ini explainernya loh. Level dari R7 beda 3 level. Dan dia udah ada di mana-mana, R7-nya udah pasti bakal bisa nahan damage-nya, ngasih badannya dia buat Jigsaw Moken ini lempar semua sword skill-nya ke arah dari R7. Belum lagi Skylar-nya juga ini udah punya item-item damage yang sangat cukup untuk ya udah ngebongkar physical defense dari Geek Fam. Walker tarik, Baloy, ketahuan posisi ada konsil harus dikeluarkan, namun Welsar jatuh ke dalam Burel langsung saja selamatkan satu tiga dari sia-sia. Tapi siapa mau tercipta di malam kali ini ada pergerakan dari apa dan memang saja dengan seorang liga menjadi korban di mana pertempuran yang membuat medan Galaxy harus mundur teratur, dan Lord sepertinya akan diberikan untuk kick setup yang sangat manis. Counter attack ya, dia kena Iron Hook walaupun kena immune langsung konsil, ditabrak hilang 3 orang, dan akhirnya Lord berhasil untuk di-secure oleh Geek Fam secara bebas tanpa adanya konten sama sekali. Ini yang bicara oleh Geek Fam tadi. Bagaimana mereka bisa menggunakan kombinasi mereka dan terlihat dengan sangat jelas sekali. Satu bawal, wild charge, kena juga dengan enhanced chain. Bisa dipastikan di miss, marksman itu pasti 50%. Dan yang gue lihat dari Baloy ada dia gak sayang untuk mengeluarkan flicker terus-terusan. Tiap dia ada flicker. Dari tadi coba lihat setup seperti apa. Flicker, wild charge, dan R7 kan penggunaan Esmeralda 7 kali pick 57% win rate yang udah berhasil dia kumpulkan. Sejauh di season 10 ini ya. Yep. Oke, dan Lord yang belum enhance kali ini udah berjalan di arah bottom lane, dan lihat sekarang gap dari goldnya juga nggak terpaut jauh. Tadi ada 4.000 Iya, padahal langsung dia aja. langsung ngejar banget loh. Ya, satu momen ya kan. Tapi yang pecah juga kan Albert. Iya. Ketika Albertnya pecah, pindah lah goldnya. Sekarang gold swing-nya untuk Geek Fam mereka bakal dapetin gold dulu. Dan ini udah mulai terlihat dari Geek Fam kalau mereka dapetin satu momen seperti tadi. Oke, momentum juga ya, Benar. Grok ya. Ada grok di sana. Kalau mereka maksimalin lagi groknya mungkin wild charge ya ada action di belakang. Ini berapa detik lagi flicker ada loh. Benar, makanya ini bahaya banget kalau itu. Iya, Arki harus langsung memikirkan lagi kenapa, karena di saat mereka terstun lewat wild charge yang dikeluarkan oleh Grok, tapi ditarik dengan kompetitor yang memang tadi belum sempat dikeluarkan, namun udah ada semua pergerakan yang memang dilakukan. Ada satu flicker yang memang harus dikeluarkan untuk bisa menyelamatkan dirinya. Satu best yang ada di area top lane pun
langsung dirubuhkan begitu saja. Tapi ada balasan yang memang tercipta. Akankah ada sampai balasan tapi Arungnya gak akan ada siapapun bahkan dari golongan yang memang masih ditahan begitu saja. Clay mendapatkan damage yang begitu berarti yang membuat dirinya pun harus mundur. Dan lihat damage dari Kadira juga ini udah nggak main-main ya. Lihat menuju ke arah suara mungkin juga udah mulai tercicil dan bahkan satu base target play mereka dengan itemization yang mau. Ya, dari Julian sih mungkin dari Jana QT dia punya winter juga jadi beberapa item untuk menyelamatin dirinya. Misal ada kejadian yang tidak diinginkan dari keadaan yang juga bahkan dengan Malavik Roda juga BOD. Ini dia bakal ke Berserker Fury sebentar lagi. Sebenarnya dari sisi damage ini sama-sama imbang untuk perolehan itemnya, tapi yang bisa ngagetin ini antara Finn nanti yang bakal buka atau Balois yang harus kita tunggu juga. Ya, plus yang terlihat dari Bruno sendiri Skylar menggunakan Select Red. Oke, untuk physical attack itu bisa ditahan. Lunox di area yang berbeda, Janna Kitty di area yang berbeda yang di saat menjadi lawannya. Ini akan sangat nikmat sekali untuk langsung menyerang ke arah Dion. Yang bahaya paling Lunox dari Elzura ya. Ini sebenarnya hero yang agak diem dari tadi. Kita nggak ngeliat potensi besarnya dia. Tapi sekalinya dia bakal berbuat atau ngasih damage, ini bakal besar banget ke arah R7 dan juga ke arah Albert. Iya. Dan ada juga Lunox potensinya hero yang bisa nge-meltdown hero teman dengan begitu cepat ya. Dan aku melihat pergerakan Clay yang selalu nge-IMU dari Watcher kembali lagi. Oke, dia dapat crowd control, tapi dia nggak cukup sustain untuk menahan damage yang diberikan nantinya dari Geek Fam. Ya, dan jangan lupa dia kalau buka seperti itu dan di sampingnya pas ada loop itu kena energy eruption-nya, kena taunting-nya itu bakal bahaya banget bang. Apalagi ada melee itu semi melee anggapannya. Iya, karena untuk Finn sendiri kan kita biasa melihat lah untuk penggunaan Franco Flicker dia ingin melakukan itu agak sedikit sulit juga karena Janna Kitty dengan satu sisi yang sangat berbahaya. Dia masuk, dia mau buat kalau bertahan lama karena ada efek knock-up juga yang bisa diberikan oleh CNN hingga membuat mereka juga harus berpikir dari keras lagi. Makanya ditanya yang terlihat adalah main Iron Hook dan Iron Hook. Belum ada satu ruangan yang benar-benar dipikir oleh mana ke depan di mana untuk serangan balik di satu syarat yang sama. Ada barrier yang langsung dikeluarkan pula mengusung Albert masuk dalam rumputan di dalam hal tersebut memang tidak berkumpul dan dibalas lagi dengan konsep mereka semua akan sadar dengan keadilan dan kebiasaan membuka resep bersama melompat bagian depan. Oh, Vector menyelamatkan dirinya dari satu tarikan Elonu. Barrier langsung dikeluarkan, Luke yang masih di bagian belakang dan sekarang ada sebuah wildcard sepertinya langsung menuju juga dari R7 bagaimana untuk R7 adalah malam pintu utama pula untuk menghindar dari seluruh pemain dari Arkeologi. Tapi dari Luke dibalaskan sama-sama kehilangan explorer. Wow, tapi damage dari Skylar juga udah gak main-main dan Baleski sendirian aja di depan sana mencari informasi sebanyak-banyaknya. Sepertinya Baleski pun gak bisa berbuat hal lebih banyak lagi mengingat rekan-rekan yang jauh ada di belakang mereka. Dan Lordnya coba untuk dilihat lagi dan reset begitu saja. Tidak kalau tambahan sambil menunggu dari masing-masing negara hanya saja Arkeologi tidak mau memberikan waktu tersebut. Ya, dan itu agak mengerikan Arkeologi karena dari wave-nya mereka lihat di top lane ini lagi ke push 2 wave. Dan mungkin kode untuk dapetin lord tadi adalah karena melihat positioning dari Elzura juga. Elzura yang clear minion. Jadi langsung aja. Jadi langsung aja. Ini kayaknya setupnya kita bisa dapetin karena harusnya mereka punya waktu tambahan untuk bisa menunggu lagi kehadiran rekannya satu orang yaitu Luke ataupun mereka berempat juga masih bisa membuat sebuah benteng ataupun upgrade juga dari itu yang bisa mereka lakukan. Hanya saja Yoshi juga nanti yang mereka lakukan ya wes gak ada lagi kesempatan untuk bisa mengamankan lagi karena Lord yang barusan. Oke, dan Lordnya berhasil untuk didapatkan oleh Rarky Hoshi, udah bergerak di arah atas juga. Coba untuk dikawal dengan adanya R7 di arah sana, dan bahkan inner turret di arah tengah juga nanti mati-matian dipertahankan oleh Gifan. Udah berhasil untuk direlakan begitu saja, dan Lord in hand itu langsung nge-charge karena base turret yang berdiri di arah top lane. Maka coba untuk ditutup, tapi sepertinya nggak menjadi sebuah halangan juga lagi untuk Rarky Hoshi. Serem banget, Ironnya Rarky Web of the Wolf sudah dikeluarkan kembali ke bolanya, keganti banget bolanya. Memberikan DMS area langsung yang dribble dari setiap pemain yang ada. P2P-nya dengan efek terdepan yang dia miliki juga dari tadi memberikan sebuah efek yang begitu membuat pemain dari dia cukup kebingungan apalagi dari masing-masing hero yang terkena. Iya, agak sedikit pusing ya. Iya, pusing bu. Pusing, begitu habis pusing ditabrak pakai Watcher gitu kan pusing deh. Water tarik Luka tapi Watcher-nya kendala sekarang beberapa pemain mana saya beberapa pemain di sini orang yang sudah masih bisa diamankan. Itu bakal pecah. Dan juga ada yang kembali terjangkau oleh kalau saya kata kalau semua dikatakan saja dan ada kita lagi beberapa dari mereka dikeluarkan. R7-nya down tapi hanya tersisa Luke sendirian. Bruno masih ada 3 player lainnya. Mereka punya kesempatan mengamankan di game yang pertama.
Wow, workout di momen terakhir ya. Luar biasa banget di mana adanya satu momentum wild charge. Berhasil untuk dibalikin keadaannya dan Walking Star Moon berhasil untuk terkenal kepada beberapa orang sekaligus ya di daerah yang begitu sempit, membuat dari Araki Hoshi berhasil untuk secure game yang pertama di match pertama hari ini. Dan ya, game pertama yang sebenarnya dari early fashion gak terlalu berjalan mulus buat Big Fam, tapi ternyata mereka bisa dapetin momentumnya tadi dengan kesempatan konsil, penggunaan konsilnya dia. Dan konsil ini yang akhirnya ngebuat dari RQC mereka harus main hati-hati banget. Dan waktu ada konsil mereka mundur dulu. Konsilnya dibalaskan akhirnya dengan konsil juga. Dan untuk team fight-nya sebenarnya bagus dari RQC karena mereka selalu berhasil untuk ngajak team fight ini di gang sempit. Dan wave of the wall damage-nya masuk full. Terus juga dari Pakitonya itu dapat strike-nya, ya kan? Falling Star-nya juga kena semuanya untuk di area di situ. Dan wow, Araki Hoshi berhasil untuk secure game pertama ini menjadi awal yang baik harusnya ya. Sudah kembali ke tracknya ya player game, tapi ini baru game pertama loh. Ya. Masih ada satu game lagi yang harus mereka menangkan untuk memvalidasi ya. Match kali ini menjadi milik mereka. Dan di situ masih ada kesempatan pula untuk Geek bisa menyelamatkan kedudukan, lalu kita akan berangkat menuju ke game yang ketiga apabila Geek bisa menang di game kedua. Ya. Tapi Araki dengan pola permainan seperti tadi, di mana early game-nya mereka sudah terlihat. Inilah Araki culik,